Shalom, damai di hati. Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dan semua yang setia mengikuti program ini, mari kita selalu belajar untuk bermegah dalam hal-hal batiniah. Karena itu, marilah kita ikuti program Renungan Harian Keluarga lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten di hari ini, hari Senin, 5 September 2022 bersama dengan saya Pendeta Roy Martin Langoy. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkenan kami boleh menikmati hari ini di 5 September 2022. Kami selalu membutuhkan kekuatan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami selalu membutuhkan petunjuk. Dan karena itu, kami rindu untuk terus membuka ruang, mendengarkan sapaan-Mu. Engkau hadir ya Tuhan. Dalam kasih-Mu menyapa kami untuk membaharui hidup ini, supaya berfokus pada hal-hal yang sifatnya batiniah. Bukan hanya terutama pada apa yang nampak, tapi juga memperhatikan hal-hal yang tidak nampak. Kami menyadari ya Tuhan akan kelemahan dan keterbatasan kami. Bahwa kami berdosa di hadapan-Mu. Ampuni dan kasihani kami. Layak kami bersekutu, layak kami ya Tuhan untuk belajar dari sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab. Pembacaan kita di hari ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 12. 2 Korintus 5 ayat 12 tertulis begini dalam Alkitab. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Tema renungan kita di hari ini, bermegahlah terhadap hal-hal batiniah. Saudaraku, memberi diri secara total dan tulus dalam melayani Tuhan, ternyata tidak jadi jaminan akan sepi dari tantangan. Meski banyak yang akan memberi support, tapi pasti ada juga yang tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Atau bahkan akan berusaha mencari-cari kesalahan kita. Kalau keadaan ini yang kita hadapi, jangan kecewa. Apalagi berhenti melayani Tuhan. Karena itu juga yang dialami oleh Paulus, rasul yang menulis hampir separuh dari perjanjian baru. Paulus dalam surat 2 Korintus ini membela diri atau membela wibawa kerasulannya, karena sebagai rasul Kristus yang sejati, tetap masih ada beberapa orang di Korintus yang menyombongkan diri dengan kemampuan mereka, mengecam Paulus sebagai orang yang tidak menguasai diri. Itu kita boleh lihat di ayat selanjutnya ya, di ayat 13, sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah. Dan jika kamu menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Mereka itu guru-guru palsu. Mereka bermegah karena hal-hal lahiriah, yakni pada apa yang tampak dari luar, dan bukan hal batiniah, yakni yang ada di dalam hati. Mereka memberitakan Injil, tapi mereka melakukannya demi uang dan ketenaran. Sementara Paulus dan rekan-rekannya memberitakan Injil dengan tulus, karena keyakinan sesuatu yang tak nampak, yakni anugerah Allah yang menyelamatkan. Paulus berharap jemaat belajar daripadanya, sehingga dapat menjawab tantangan pelayanan.
Saudaraku, firman Tuhan hari ini mengajak kita sebagai keluarga untuk memiliki kepekaan, juga sekaligus sikap kritis terhadap penyampaian berita Injil. Janganlah sampai kita terjebak pada casing atau pada kulitnya saja. Mohonlah tuntunan Roh Kudus supaya kita tidak terjebak pada pengkultusan seorang pemberita firman, tapi dipenuhi dengan terang firman itu sendiri, yakni Tuhan Yesus Kristus. Tantangan apapun yang kita hadapi, tetaplah melayani Tuhan. Bermegahlah dengan hal-hal yang sifatnya batinia, yakni sesuatu yang terdapat di dalam hati, sesuatu yang menyangkut jiwa dan perasaan yang penuh ketulusan. Jangan kita hanya menampilkan performa luar yang bagus, padahal dalam hati kita penuh dengan kebencian. Jangan seperti buah kadondong, licin di luar, tapi berduri di dalam. Bermegahlah bukan terutama pada hal-hal yang tampak atau hal-hal yang lahiriah, tapi bermegahlah dengan hal-hal batinia, sehingga kita menikmati anugerah Allah yang melampaui realitas itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan ruang, kesempatan bagi kami belajar dari sabda-Mu. Kami rindu meneladani Paulus. Meski banyak tekanan, meski menghadapi tantangan, bahkan meski ada orang yang meragukan wibawa kerasulannya, tetap memberi diri, tetap melayani Engkau dengan tulus. Ini jadi kekuatan kami ya Tuhan. Melangkah dalam tugas tanggung jawab kami di hari ini, di segala bidang pekerjaan yang Engkau percayakan kami jalani. Kami akan setia seperti hamba-Mu Paulus. Kami akan berusaha ya Tuhan, bukan hanya menampilkan apa yang dapat dilihat secara kasat mata, bukan hanya memberi perhatian pada tampilan luar kami, tapi dari lubuk hati kami yang paling dalam, kami ingin supaya hidup kami ini layak di hadapan. Berkati Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dari kolom 1 sampai kolom 27, dari anak-anak sampai orang tua yang lanjut usia, supaya kami jadi lebih dekat dan lebih kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Engkau juga memberkati semua yang setia mengikuti program ini, dimanapun mereka ada. Tuhan menilik satu persatu. Setiap hal yang sementara diperjuangkan, setiap hal yang digumuli, yakin dalam Engkau ada jalan keluar. Tuhan tolong kami, ketika kami bergumul karena keluarga, karena pekerjaan, karena ekonomi, karena pendidikan, karena kesehatan, Tuhan, Engkau yang memberikan kami kemampuan menghadapi dengan penuh keyakinan bahwa di setiap hal yang sementara kami gumuli, Tuhan menyediakan yang terbaik. Tuhan berkati semua perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, diaken, penatua, pendeta, kostor pegawai, semua perangkat yang ada ya Tuhan, komisi kerja, komisi kategorial, kelompok pelayanan lansia, KPPJ, penasihat BPMJ, badan pekerja majelis jemaat yang ada diberkati. Tuhan, kami mendoakan Gereja Masih Injil di Minahasa di aras jemaat wilayah sampai di sinode. Tuhan berkati kami, apalagi di bulan ini Tuhan, kami akan merayakan hari ulang tahun Gemi Bersinode. Biarlah perjalanan bersama gereja kami selalu terarah dan terfokus pada jalan yang Tuhan telah tetapkan. Terima kasih Tuhan. Kami mendoakan untuk rangkaian kegiatan Gereja Masih Injil di Minahasa di bulan berjalan ini. Tuhan berkati supaya itu semakin mempererat tali persaudaraan gereja kami,
tetapi juga menjadikan gereja kami sebagai gereja yang semakin melayani. Engkau yang harus semakin besar, kami harus semakin kecil, seperti ungkapan kata Yohanes. Terima kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami dalam memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, apalagi di masa-masa sulit ini. Banyak kebijakan-kebijakan yang harus diambil berhubungan dengan krisis global yang dihadapi. Tuhan tolong pemerintah kami dari pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, desa, kelurahan, jaga lingkungan, diberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa kepadamu. Siap kami melanjutkan aktivitas kami di hari ini dengan memprioritaskan hal-hal yang sifatnya batiniah. Yakin kami bahwa Tuhan Engkau pasti menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita di hari ini, di Senin 5 September 2022. Ikuti terus program Renungan Harian Keluarga ini lewat channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Dan saudara yang boleh diberkati lewat sapaan firman-Nya saat ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya sebanyak mungkin orang yang boleh diberkati dengan program ini. Kritik dan saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.